Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bian Ramadan Indra Raya dengan NIM 142240020 dari kelas EAA. Di sini saya akan menjelaskan tentang eBay sebagai digital marketing mengenai strategi dan inovasi dalam pasar e-commerce global. Untuk materi yang akan kita bahas meliputi latar belakang didirikannya eBay, lalu ada misi atau tujuan, lalu model pendapatan utama eBay, proposisi, risiko utama eBay, persaingan, strategi pertumbuhan, dan faktor kesuksesan eBay. Materi ini berasal dari buku yang berjudul Digital Business and E-commerce Management, Strategy, Implementation and Practice oleh Dave Cheview. Langsung saja kita kupas studi kasus pada flyer berikut. Tahu gak sih kalau eBay pada tahun ini telah berdiri selama 30 tahun? Nah, eBay ini didirikan pada tahun 1995 oleh Pierre Omidyar dan telah berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di dunia. Dulu situs ini pertama kali diluncurkan dengan nama Auction Web, barulah pada tahun 1997 diubah menjadi eBay. Nah, fun fact-nya, waktu awal peluncuran Auction Web, tidak ada satupun pengunjung yang datang ke situs tersebut dalam kurun waktu 24 jam pertama. Lalu pada tahun 2012 terdapat 112 juta pengguna aktif dan berinteraksi senilai 60 miliar. eBay memanfaatkan internet dan media digital untuk menciptakan pasar global yang dinamis. Berikutnya, misi atau tujuan eBay yaitu membangun komunitas baru di seluruh dunia yang berbasis pada perdagangan, dijaga oleh kepercayaan dan didorong oleh peluang. Adapun 3 bisnis utama eBay, yang pertama yaitu eBay Marketplace itu sendiri, meliputi 50% dari pendapatan tahun 2012. eBay Marketplace ini memiliki kategori khusus seperti iklan baris, promo harian, fashion, mobil dan aksesoris, serta elektronik. Fokus utama bergeser dari kemudahan dan keamanan ke kepercayaan, harga bagus, pilihan produk, dan kenyamanan. Yang kedua ada PayPal, mencakup 43% dari pendapatan tahun 2012. Misi PayPal ini menjadi standar global baru untuk pembayaran online. PayPal ini diakuisisi tahun 2003 dan sekarang jadi sumber pendapatan besar. PayPal juga dipakai di banyak situs e-commerce lainnya. Yang ketiga ada GSI, mencakup 7% dari pendapatan tahun 2012. Diakuisisi pada Juni 2011. Menyediakan layanan e-commerce dan pemasaran digital untuk perusahaan besar. Kliennya menjual berbagai produk seperti pakaian, alat olahraga, mainan, produk kecantikan, dan perlengkapan rumah. Poin berikutnya model pendapatan utama atau revenue. eBay menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari bidang listing dan komisi penjualan, ditambah biaya tambahan untuk transaksi PayPal. Margin keuntungan per transaksi sangat tinggi karena biaya infrastruktur sudah ada sehingga biaya incrementalnya minimal. Pendapatan non-transaksi seperti iklan relatif kecil dan tetap dipertahankan begitu. Layanan pemasaran dan pendapatan lain menyumbang sebesar $2 miliar pada tahun 2012. eBay pernah memiliki Skype, yaitu layanan telepon internet yang dibeli pada tahun 2005. Kemudian dijual pada 2009 dengan tetap mempertahankan 30% saham. Lalu proposisi eBay untuk pembeli, yang pertama kepercayaan, transaksi aman dengan sistem rating seller. Yang kedua nilai terbaik, harga kompetitif melalui lelang atau beli langsung. Yang ketiga pilihan luas, beragam produk dari seluruh dunia. Lalu yang keempat kemudahan, fitur canggih seperti neighborhood untuk diskusi produk. Bagi penjual, akses pasar global untuk jangkauan jutaan pembeli. Lalu pemasaran efisien seperti tools otomatis. Ketiga, tingkatkan penjualan, prioritas tampil di hasil pencarian untuk power sellers dengan rating tinggi. Berikutnya ada fitur keunggulan. Yang pertama ada detail seller ratings atau DSR. Itu ulasan akurat untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Lalu ada diskon dan benefit untuk seller berkinerja terbaik. Lalu yang ketiga ada 60% listing otomatis. Jadi di eBay ini ada fitur listing otomatis untuk mengefisiensikan waktu dengan tools yang canggih. Pada poin berikutnya terdapat risiko utama eBay. Yang pertama ada penipuan. Untuk mengatasi ini, eBay membuat program Trust and Safety agar pengguna merasa lebih aman. Contohnya, seperti feedback forum, pengguna bisa memberi komentar atau ulasan terhadap penjual atau pembeli dengan
setelah transaksi. Yang kedua, ada perubahan sistem biaya. eBay sering mengubah struktur biaya yang dikenakan pada penjual. Kadang ini membuat penjual tidak senang, namun eBay selalu menghitung dampaknya agar tidak mengurangi total penjualan. Lalu ada perubahan teknologi ke arah mobile, seperti Amazon, Facebook, dan Google. eBay juga menghadapi tantangan karena semakin banyak yang menggunakan ponsel pintar dan tablet untuk belanja. Mereka harus cepat menyesuaikan diri agar tetap kompetitif di platform mobile, jadi nggak hanya di website. Lalu menjaga dan menarik pengguna. Tantangan umum bagi eBay ini adalah menjaga agar pengguna tetap aktif, menarik pengguna baru, mendorong pengguna untuk terus menjual barang. Nah, ini menjadi lebih sulit jika daya beli masyarakat sedang lemah. Poin berikutnya, persaingan eBay. Kompetitor langsung atau tidak langsung. Meskipun sekarang tidak banyak pesaing langsung untuk layanan-layanan online seperti eBay, tapi ada banyak pesaing tidak langsung. Intinya hampir semua yang menjual barang baik online maupun offline bisa jadi pesaing eBay. Berikutnya, faktor kunci bersaing. Menurut laporan resmi eBay, mereka harus bersaing dalam hal kemampuan menarik dan mempertahankan pembeli dan penjual, jumlah transaksi serta harga dan variasi produk, kepercayaan terhadap penjual dan transaksi, layanan pelanggan, serta kekuatan dan reputasi merek atau brand. Berikutnya, transformasi kompetitor tradisional, perubahan di dunia koleksi dan barang bekas. Dulunya orang membeli barang koleksi atau bekas di toko antik, pasar loak, atau toko amal. Sekarang banyak penjual tradisional itu pindah ke eBay karena lebih luas jangkauannya. Poin berikutnya, strategi pertumbuhan eBay. Tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah nilai barang yang terjual atau gross merchandise volume dan pendapatan bersih dari pasar eBay. Strategi untuk mencapai tujuan ini yaitu yang pertama ada akuisisi, menarik sebanyak mungkin pengguna baru untuk mendaftar di eBay. Yang kedua, aktivasi, mendorong pengguna yang sudah terdaftar agar mulai aktif baik sebagai pembeli, penjual, atau penawar. Yang ketiga, aktivitas, meningkatkan jumlah dan nilai transaksi dari pengguna yang sudah aktif. Berikutnya, cara eBay agar mengembangkan pasarnya yaitu dengan menerapkan ekspansi global. eBay membuat versi lokal situs mereka di berbagai negara agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Contohnya Australia, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, India, Korea Selatan, dan banyak lagi. Lalu fokus pada kategori baru seperti tiket, sewa properti via rent.com. Poin terakhir yaitu faktor suksesnya eBay. Yang pertama, terdapat kepercayaan atau trust melalui sistem reputasi, pengalaman pengguna atau user experience yang mudah, inovasi format jual beli, brand kuat, dan pelayanan pelanggan andal. Jadi itulah hasil dari studi kasus mengenai strategi dan inovasi eBay dalam pasar e-commerce global. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.